Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhammad Ilham selaku moderator, mengucapkan selamat datang dalam acara hari kedua pelatihan software jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang 2021 dengan tema Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Sipil dalam Pengaplikasian Software. Suatu kebanggaan bagi saya dapat berkesempatan menjadi moderator pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan peraturan peserta, yang ketiga, penyampaian materi, yang keempat, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan peserta pelatihan software jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang 2021. Yang pertama, peserta wajib menggunakan username Zoom Club Meeting sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu peserta underscore nama lengkap. Contohnya, peserta underscore Kambang Airlangga. Yang kedua, peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali dipersilahkan moderator. Yang keempat, peserta wajib menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, peserta wajib memahami dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang keenam, peserta yang mengalami kendala dan ingin mengajukan izin saat pelatihan, diharap segera melapor kepada kontak person yang tertera dalam peraturan yang telah dibagikan. Diharapkan seluruh peserta dapat mematuhi seluruh peraturan yang sudah saya bacakan. Sebelum memasuki materi, saya harap semuanya sudah siap ya untuk menerima materi lanjutan dari hari sebelumnya. Tentunya materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Sebelumnya, saya Muhammad Ilham yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi dan sesi tanya-jawab yang nantinya akan disampaikan oleh Miftahul Ridho Sujudi, ST. Baik, sebelum masuk materi, saya ingin sedikit menyapa Mas Ridho terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Ridho, selamat datang kembali di acara pelatihan hari ini. Bagaimana kabarnya Mas? Pagi, baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana kira-kira materi yang akan disampaikan Mas Ridho pada hari ini? Materi pagi ini sudah siap, tinggal tanya nanti siap atau enggak untuk menerima materinya. Oke, materinya sudah siap. Bagus sekali Mas Ridho. Saya harap semua peserta juga bisa menerima materi yang diberikan oleh Mas Ridho pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ridho yang bisa kembali hadir untuk mengisi materi pada kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Mas Ridho sudah memberikan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi pengetahuan serta informasi pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Ridho dapat bermanfaat bagi perkuliahan kita ke depannya. Untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi selama 90 menit oleh Mas Ridho. Kepada Mas Ridho, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi, saya mau menyapa teman-teman. Di weekend kali ini, saya akan menyampaikan pelatihan software AutoCAD dengan study case hari ini, yaitu kita langsung study case ke perencanaan struktural gedung 6 lantai. Langsung saja kita buka untuk gambarnya. Saya mau tanya, sudah menerima gambar arsitektur ini ya? Sudah ya moderator ya? Sudah semua ya? Iya, Mas. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar dari dasarnya menggambar struktural gedung. Oke. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk membaca gambarnya. Di sini ada denah arsitektur lantai 1 dari gedung duplikasi D19. Di sini ada
ruangan laboratorium, di sebelah bawahnya ada koridor, bawahnya lagi ada laboratorium, di tengah-tengah ada lobi, di bawah lobi ada tangga, di pojok kanannya ada laboratorium lagi, ada koridor, dan laboratorium lagi di sebelah bawahnya. Nah, untuk strukturalnya sendiri, di sini saya di sini hanya menampilkan kolomnya saja karena dalam denah arsitektural balok tidak akan terlihat untuk gambar arsitektural. Jadi kita nanti perlu untuk menggambar bagaimana gambar dari baloknya itu sendiri, bagaimana gambar dari platnya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya gambar lantai atap. Ini ada 6 lantai. Ada lantai 1, 2, 3, 4, 5. Tipikal, hanya ruangannya saja yang berbeda. Cuman yang membedakan di lantai atas ini tidak ada kolom di dalam ruangan aula. Jadi kolom yang ada di tengah-tengah aula ini berhenti di lantai 5. Untuk lantai 6-nya, kita akan menggunakan kolom di sisi luar bangunan. Untuk atapnya sendiri, kita akan menggunakan atap tipe baja WF dengan atap pelana, seperti terlihat dalam gambar. Untuk selanjutnya, kita langsung saja buka AutoCAD. Mungkin teman-teman bisa mengikuti atau mendengarkan. Kita mulai dari awal, dari lembar baru, jadi kita tidak akan mengcopy atau membuat gambar dari gambar lain. Biasanya kalau gambar seperti ini, kita bisa buat dari template gambar yang sudah ada, kita gunakan. Jadi kita tinggal copy seperti dimensi, garis, balok, semuanya kita bisa copy dari gambar yang lain. Untuk hari ini, kita akan gambar mulai dari 0. Jadi kayak seperti kemarin. Langsung saja, seperti kemarin kita awali dengan file new, kita open. Setelah terlihat drawing 1 seperti ini, kita atur unitnya dengan UN spasi. Setelah itu kita ganti dengan type-nya desimal, precision-nya saya buat 0. Karena saya ingin menggunakan mili, jadi ada 3 angka di belakang koma, saya gunakan milimeter. Drawing unitnya, saya klik OK. Selanjutnya, saya akan mengatur layer-nya. Karena di sini kita akan sebagai seorang teknik sipil, kita akan menggambar strukturalnya. Jadi layer di sini saya akan menyesuaikan dengan layer-layer struktural saja. Yang pertama yang akan saya buat adalah kita untuk menggambar struktural, kita akan mulai dari bawah, lantai paling bawah sendiri, yaitu ada struktural fondasi. Yang pertama akan saya buat layer fondasi. Di sini saya akan menggunakan warna hijau. Untuk lightweight-nya saya menggunakan 0,18. Selanjutnya kita buat lagi struktural kolom. Saya buat di sini warna biru. Untuk garisnya sama, saya buat 0,18. Selanjutnya saya buat lagi struktural balok. Baloknya saya bedakan warnanya menjadi cyan dengan ukuran yang agak lebih tipis. Saya menggunakan 0,15 atau 0,13, 13 saja. Selanjutnya struktural plat. Platnya di sini saya gunakan tebal 0,13 sama seperti balok dengan warna magenta. Oke. Untuk selanjutnya, untuk menggambar struktural ini kita perlu menduplikasi atau melihat grid atau as dari gambar itu sendiri. Di sini kan ada seperti yang saya sampaikan kemarin, di dalam gambar AutoCAD kita menggunakan koordinat X dan Y. Nah, untuk di sini, di dalam gambar ini, koordinatnya menggunakan koordinat A dan 1. Jadi untuk arah X, dia menggunakan koordinat A, B, C, D, E, F, G, sampai seterusnya. Untuk arah Y, dia menggunakan koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sampai dengan seterusnya. Nah, di sini untuk gambar arsitektural dan struktural itu asnya sama. Kita gunakan grid yang sama. Jadi kita nanti akan menduplikat A, B, C, D ini dengan ukuran bentangan yang sama. Baik, kita akan membuat layernya, layer grid. Kita akan membuat layer grid. Nah, grid ini di sini karena tebal garisnya grid ini tidak terlalu penting. Di sini hanya menunjukkan bahwa di sini letaknya grid itu, maka saya akan gunakan warna yang lebih tipis, warna yang lebih transparan, dan garis yang lebih tipis. Di sini akan saya gunakan warna abu-abu muda 254, saya gunakan nomor 254, dan light weight-nya saya akan menggunakan 0,05. Setelah itu, setelah struktural semua terbuat, layernya, grid-nya juga sudah terbuat, kita akan membuat layer dimensi. Jadi dimensi ini nanti akan saya buatkan layer sendiri. Kita akan membuat layer dimensi. Saya gunakan warna merah dengan tebalan garis 0,20. Oke. Kita close. Nah, setelah itu unit sudah, layer sudah. Setelah itu kita akan memunculkan beberapa tipe garis. Beberapa tipe garis yang akan kita gunakan di dalam gambar. Kita bisa lihat di properties. Properties ini kita klik yang nomor 2 dari atas. Kalau yang nomor 1 dari atas ini untuk ketebalannya. Kalau untuk yang bawah ini adalah untuk tipe garisnya. Nah, di sini saya akan atur, kita akan di sini muncul line weight manager. Kita akan atur bagaimana garisnya ini akan sama seperti apa yang akan kita cetak dalam kertas. Jadi use paper space unit for scaling ini tidak saya centang. Terus untuk current object scale-nya ini saya buat 100. Nah, di sini kita dapat mengaturnya sesuai keinginan. 1:100, 1:1000, 1:10. Pengaruhnya nanti dalam penyekalaan tipe garis dan teks dan juga arrow, anak panahnya. Nah, di sini saya gunakan 1:100. Setelah itu kita akan load. Di sini di gambar ini dia muncul gambar garis titik dan juga garis-garis dan juga garis lurus. Jadi kita akan menggunakan 3 tipe garis. Yang pertama kita cari namanya dash dot. Dash dot ini ada 2 tipe. Yang pertama ini ada yang panjang, agak panjang. Yang ini dash dot 5 kali, ini 5 kali lebih kecil. Kita munculkan dua-duanya. Kita klik OK, dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di line type manager-nya. Kita load lagi. Kita munculkan garis dash saja. Nah, dua-duanya, dash 1 dan 2 ini kita munculkan dengan cara klik Shift, dipilih Shift gini atau Ctrl 1, 2. Kita klik OK, dia akan muncul di lembar kerja yang akan kita gunakan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, untuk memulai menggambar, nah, ini kita usahakan, kita tahu titik nolnya ya. Nolnya digambarkan di sini. Nah, untuk itu kita bisa menggambar di area hijau ke kanan dan di atasnya merah, garis merah ini. Untuk itu yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat grid dari sisi X atau sebaliknya kita bisa membuat dari sisi Y. Kita akan buat sisi X-nya. Kita akan membuat mulai dengan lingkaran, circle. Kita buat dengan notasi, misalkan kita buat dimensi, kita menggunakan layer dimensi, kita pilih dimensi, kita pilih circle, kita gambarkan terserah, pokoknya di area lembar kerja yang di atasnya X dan Y. Kita buat circle, karena kita menggunakan ukurannya tadi millimeter, kita gunakan radius 200. Nah,
Gambarnya akan terlihat besar sekali. Kita geser, kita klik sapukan dari atas ke bawah, kita klik move, kita geser agak ke sini. Kita geser agak ke sini. Setelah itu kita akan buat m-text-nya, multi-line text. Kita klik text, kita klik multi-line text. Setelah itu kita sapukan ke dalam bulatan ini. Nah, kita akan tulis grid A. Nah, di sini akan muncul lembar text editor. Di sini saya akan menggunakan ukuran text editornya, kita menggunakan 500 dengan tipe tulisan. Ini terserah ya, suka-suka. Ini untuk grid tidak ada peraturan yang mengatur tentang tulisan, tapi beberapa perusahaan mewajibkan tulisan ini menggunakan tulisan apa. Tapi di sini kita akan coba menggunakan Arial Narrow aja. Kita gunakan Arial Narrow. Kita ganti fontnya menjadi 500. Kita klik Enter. Dia akan muncul besar. Kita klik Close Text Editor di sebelah kanan. Nah, di sini terlihat lingkarannya kurang besar ya. Nah, di sini saya akan menggunakan scale, atau kita klik di sini. Kita geser lingkarannya. Kalau nodenya ini belum muncul, kita aktifkan dulu nodenya di sini. Kita aktifkan semuanya saja, biar nanti tahu perbedaannya. Kita aktifkan semua nodenya. Nah, ini nanti akan muncul titik bulat di tengah. Ini akan kita geser ke arah tengah fontnya. Untuk menonaktifkan ini OSNAP. OSNAP ini kita klik F3, dia akan muncul di bawah OSNAP off. Jadi kita akan bebas menggerakkan lingkaran ini kemanapun yang kita mau. Kita akan meletakkannya di tengah-tengah teks. Kita klik. Setelah itu kita scale. Bisa pakai SC. Klik 2 kali. Kita bisa pakai langsung ini ditarik ke sini. Nah, karena tadi 200, kita scale ke tambah lagi 300. Saya rasa kurang besar. Kita geser lagi ke 500. Kita kecilkan lagi 400. Nah, saya rasa sudah cukup. Nah, tipe-tipe grid seperti ini bisa divariasi. Seperti kalian menambahkan garis tipis di tengahnya, kita offset misalkan 100. Nah, seperti ini. Kita offset 50 aja. Kita variasi seperti ini, boleh. Tapi dengan catatan garisnya ini harus lebih tipis daripada garis luarnya. Kita gunakan abu-abu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bisa kita gunakan lagi variasi di samping kiri dan kanannya dan juga atasnya. Jadi tidak akan seperti polosan seperti ini. Kita bisa gunakan tombol OSNAP-nya kita aktifkan lagi dengan memencet F3, OSNAP on. Setelah itu kita kasih sebelah kanannya 500, mungkin terlalu panjang, kita geser ke tengahnya, tengah bentang 250. Setelah itu kita mirror untuk sebelah kirinya, kita mirror. Terus untuk bawahnya kita kasihkan juga 250. Nah, untuk atasnya kita bisa tarik agak panjang. Kita menggunakan misal 1.500 atau 1,5 meter seperti ini. Nah, karena ini terlalu mengganggu, saya akan pindah lagi ke arah sini. Akan agak pindah lagi ke arah sini. Nah, selanjutnya grid yang ini sudah terbentuk, grid A ini sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan mengcopy grid ini ke sebelah kanan sampai dengan grid J. Di sini ada ukurannya 3 meter, 4 meter, dengan ukuran mili ya ini. 3000 ini maksudnya 3000 mili. Jadi dia menunjukkan bahwa ukuran dari A ke B ini adalah 3 meter. Jadi kita kopikan, kita blok semuanya. Kita blok, kita CO enter, kita kopikan ke arah kanan. Karena snap-nya juga belum aktif, kita klikkan F8. F8 kita aktifkan, dia akan sejajar lurus ke kanan. Kita ketikkan 3000 atau 3 meter.
Nah, seperti ini. Kita ganti namanya B. Nah, untuk mengatur presisi dari hurufnya ini, kita bisa tarik di sebelah atas. Kita klik dua kali teksnya. Kita tarik agak panjang. Setelah itu kita atur di center. Seperti kayak di Word. Kita atur di center. Setelah itu kita taruh tulisan ini di tengah-tengahnya. Seperti ini. Kita kopikan lagi ke arah kanan. 4 meter. 4.000. Kita kopikan lagi. 4.000. Kita ganti C. Kita ganti lagi. Kalau dirasa kurang center, bisa kita pindahkan lagi. M. Kita ganti. Oh ya, untuk pengoperasiannya, untuk menggeser ke arah kiri dan kanan, agar lebih mudah menggunakan mouse dengan klik scroll digeser kiri dan kanan, atau bisa kalian menggunakan di kanan ini ada namanya pen. Kita klik ini untuk menggeser kiri dan kanan. Untuk zoom in zoom out-nya kita gunakan scroll. Setelah itu kita lihat gambarnya. Di sini ada 3 meter persis ya, persis 3 meter 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa gunakan array. Ini kita kopikan lagi, CO, enter. Kita klik base point-nya dari atas ke kanan. Kita di bawah kita baca copy specify second point or array. Nah, di sini kita bisa memerintah bahwa kita akan mengcopy 5 kali dengan ukuran yang kita mau. Misal kita akan mengcopy 5 kali. Jadi kita klik A space. Setelah itu kita kasihkan berapa item yang akan kita copy, kita klik 5 space. Setelah itu kita ketikkan berapa ukuran yang kita mau. Kalau tadi kan 3 meter berarti 3000, kita klik, kita enter. Di sini otomatis dia akan mengcopy 3 meter ke arah kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, kurang 1 kali. 5 kali ini dia yang pertama, objek yang pertama kita copy ini termasuk objek 5-nya tadi. Jadi 5 ini bukan 5 ke arah kanan, berarti objek yang awal ini dianggap 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan lagi 1 di kanannya. Kita bisa base point-nya diambil di C sebelah kiri. Kita geser ke kanan, ini ukurannya akan sama, 3 meter. Setelah itu kita ganti A, B, C, D, E, F, G, H, I. H, I, J. Sepertinya terlalu HIJ, oh ya HIJ. Nah, setelah kita copy semua, kita atur presisinya, garisnya untuk tengah-tengahnya, lalu kita buat dimensi untuk melihat ukuran-ukuran yang akan kita gambar. Di sini dia terlihat dimensinya menggunakan tipe arrow di pojok kiri dan kanannya. Kita nanti tidak akan menggunakan arrow, kita buat variasi lain. Untuk membuat dimensi, kita bisa klik D. Di sini akan muncul dim style. Dim style kita klik enter. Nah, kita buat new. Kita buat dim 100. Kita beri nama dim 100. Kita continue. Nah, di sini akan muncul new dimension style. Kita atur mulai dari lines-nya. Lines-nya ini kita atur extend beyond dims line-nya kita atur ke 50. Kita coba-coba saja. Kita coba-coba dulu. Kita coba 50. Lalu offset-nya kita atur ke 100. Untuk simbolnya, kita beralih ke simbol. Kita tidak akan menggunakan close fill. Kita menggunakan architectural tick atau oblique. Kita gunakan architectural tick aja. Architectural tick. Leader-nya kita gunakan close. Untuk arrow size-nya kita gunakan arrow 200. Selanjutnya kita beralih ke teks. Teksnya kita gunakan ukuran 200 juga. 200 kita atur align
line with dimensions line-nya. Kita klik vertical placement-nya, kita klik above di atasnya. Untuk offset dim line-nya kita buat 50 dari garis. Dia akan muncul seperti ini. Dia akan berubah. Primary unit-nya kita gunakan 0. Jadi 00. Kita klik OK. Oh, sebentar. Untuk simbolnya dan lines-nya, ini kita color-nya kita klik by layer. Dan juga extension line-nya kita klik by layer. Jadi nanti garis dimensinya ini akan mengikuti layer yang sudah kita buat. Kita klik OK. Kita klik dim 100, kita klik set. Kita klik close. Setelah itu kita ganti layernya ke dimensi. Kita klik linear. Kita buat linear 3 meter. Kita klik lagi 3 meter, 4 meter. Nah, untuk mengcopy seterusnya ke sana, kalau linear kan satu-satu, kita bisa otomatis membuat dimensi menerus dengan menggunakan perintah dim continue. Dim continue. Kita klik dim continue. Nah, ini nanti dia akan otomatis memberikan dimensi langsung. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai di ujung, kita akhiri dengan klik space. Seperti ini. Nah, sepertinya ini tidak sesuai dengan gambar. Kita lihat lagi gambarnya. Untuk as atau grid H ke I-nya ini 4 meter. Jadi kita akan ubah, klik H ke I-nya ini 4 meter. Kita akan geser, kita blok. Dimensinya dari I ke K, kita blok, kita move ke kanan sepanjang 1 meter. Karena ukurannya sudah 3 meter, kita geser ke kanan 1 meter. Oh, sorry, kita kurang 0,1. 1 meter, 1000, 1, 2, 3. Jadi otomatis dia akan menggeser ke kanan 4 meter. Nah, setelah jadi, kita akan membuat grid-nya di sebelah kiri. Grid di sebelah kiri ini kita buat dengan cara, kita tidak mengulang dari awal, kita kopikan saja. Kita kopikan dari sini, kita blok yang A-nya, kita CO, copy, kita klik base point-nya, kita tarik ke atas, selanjutnya kita rotate. Nah, untuk merotasi ini, kita bisa klik keseluruhan. Untuk merotasi ini, kalau kita rotasi 90 derajat, otomatis teksnya ini juga akan terrotasi 90 derajat. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin merotasi teksnya, kita klik shift di keyboard kita, setelah kita seleksi, kita klik shift, kita klik teksnya, dia akan muncul minus seperti ini. Nah, ini untuk perintah untuk tidak menyeleksi teksnya. Setelah itu kita klik rotate, atau kita ketikkan di keyboard kita RO, rotate. Setelah itu kita cari titik tengahnya dari lingkaran ini. Kita bisa scroll ke atas dulu, sampai ketemu titik tengah. Nah, titik tengahnya akan terlihat di sini, center. Tulisan center kita klik, setelah itu kita geser ke arah bawah. Karena osnap-nya tadi sudah aktif, jadi kita tinggal geser ke arah bawah 90 derajat, kita klikkan lagi. Setelah itu kita geser ke arah kita yang ingin kita mau. Karena di sini osnap-nya aktif, kita klik 8 untuk menonaktifkannya. Misal kita klik ke arah, kita atur segini lah. Kita atur segini dulu. Nah, untuk grid-nya kita ganti angka A-nya menjadi angka 1. Kita atur lagi teksnya ke tengah, center. Setelah itu kita geser ke kiri. Kita atur centernya dari as. Setelah itu kita kopikan. Kita lihat ukuran dari grid-nya itu sendiri. Di sini terlihat 4 meter, 4 meter, 3 meter, 3 meter. Kita kopikan 4 meter 2 kali. Untuk grid-nya, kita copy ke atas. Kita klik base point-nya, lalu kita ketikkan 4 meter 1. Terus selanjutnya ini berlaku kelipatan ya. Kalau kalian base point-nya di angka 1, untuk menggambar ke angka 3,
Ini berlaku kelipatan, jadi kalau di sini 4, berarti di atasnya 8 meter, 4 tambah 4, 8.000. Selanjutnya, kita kopikan ke atasnya, 3 meter, berarti 8 meter ditambah 3 meter, 11 meter. Kita klik escape, kita ganti dulu angkanya, 2, kita geser ke tengah, kita atur, 3, 4. Nah, di sini sudah terkopi ke angka 4. Ke angka 4, 3 meter. Nah, 3 meter sendiri ke angka 5, 6. Ini juga 3 meter. Selanjutnya, 6 ke 8, ini 4 meter. Nah, jadi ke angka 6, 4 ini kita kopikan lagi ke atas 2 kali 3 meter. Kita ulangi perintah tadi, 3.000. Kita kopikan lagi 6.000. Jadi di sini kita ganti 5 dan 6. 5 dan 6. Untuk senternya kita atur lagi. Kita kopikan 1 lagi ke atas 2 kali 4 meter dan 8 meter. 7, 8. Nah, sudah jadi gridnya. Kita tinggal menambahkan garisnya. Nah, untuk menambahkan garisnya, kita bisa klik ganti layernya ke grid. Kita ganti lagi. Kita gunakan function polyline. Polyline, kita gunakan polyline. Kita klik dari atas saja. Kita atas ke arah kanan. Lembar kerja kita akan sampai ke huruf K. Jadi kita lebih sedikit dari huruf K. Kita lebih sedikit. Kalau di sini kita bisa pakai acuan di K, di titik K ini. Kita geser ke arah K, tapi jangan diklik. Terus kita tarik ke atas. Nah, dia akan muncul garis hijau seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia tegak lurus dengan sumbu K. Dengan nilai 24,9, 24 meter, 90 cm. Jadi kita lebihi saja 26 meter. Setelah itu klik enter. Setelah terbuat, kita ganti type-nya menjadi dash dot. Kita pilih dash dot biasa. Setelah itu kita klik kanan, properties. Kita geser ke arah kiri agar muncul semua. Nah, kita klik garisnya tadi, line type-nya sudah diganti dengan dash dot. Line type scale-nya kita gunakan karena ini terlalu kecil, scale-nya terlalu kecil. Kita lipat gandakan menjadi 10 kali 1000. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa gunakan, kalau untuk skalanya ini, kalian bisa menggunakan semau kalian, asalkan grid ini tidak mengganggu area gambar yang akan kita cetak nanti. Nah, kalau di sini kan besar-besar, kita gunakan yang tipis-tipis saja, agak dempet dia, menggunakan line type scale-nya 1000. Setelah itu kita kopikan lagi, kita CO, kita pilih base point-nya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah semua jadi, kita ganti ke arah A. Nah, ke arah A ini bisa kita kopiaskan dari sini, bisa kita buat lagi. Lebih cepatnya kita bisa buat lagi dari bawah ke atas. Ukurannya 27,7, kita lebihkan 29 meter. Setelah itu, karena ini belum menjadi dash dot, garisnya menjadi dash dot, kita bisa match properties di sini. Kita klik match properties. Kita klikkan garis yang sudah kita buat, kita sapukan dari kiri ke kanan, dia akan otomatis menjadi garis dash dot yang kita inginkan. Nah, itu kita klik, kita kopikan ke arah kiri lagi, ke arah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah selesai, kita akan membuat dimensinya di arah kiri. Kita klik, kita ganti lagi layernya menjadi dimensi.
Kita klik linear, di sini linear. Kita ukur dari sini ke sini 4 meter. Setelah itu kita bisa menggunakan dim continue. Kita bisa menggunakan DIMC, dim continue. Kita klik dim continue. Setelah itu kita sapukan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 4, 4, 3, 3, 4, 3. Sudah selesai. Nah, setelah itu, karena ini sudah selesai, grid atau as ini, as gambar kita, grid gambar kita, ini akan kita gunakan dari lantai 1 sampai dengan lantai 6. Jadi semuanya sama, ukuran dan juga tipe garisnya. Kita bisa menjadikan as ini menjadi satu kesatuan, yaitu blok. Kita seleksi dulu semuanya dari atas ke bawah. Kita blok. Kita klik blok B, enter, atau kita klik create. Nah, di sini akan muncul seperti ini, block definition, grid. Untuk ini, untuk lain-lainnya tidak usah diisi atau default saja, atau bisa kita isi specify point-nya. Base point ini titik awal, titik poin yang akan kita menjadikan blok. Kita bisa pilih specify point atau kita biarkan saja, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kalau kita klik garisnya ini, dia akan menjadi satu kesatuan blok atau garis. Garis ini jadi satu kesatuan benda, sudah menjadi suatu buah objek. Kita agak geser ke kanan. Setelah itu, saya lupa, ini dimensinya ada 2. Ada dimensi yang kecil-kecil dan juga dimensi keseluruhan. Dimensi seluruhnya dari bawah ke atas dan juga kiri ke kanan. Kita tambahkan dengan perintah, bisa kita klik objeknya, kita klik kanan. Di sini ada perintah reset block. Kalau reset block ini nanti dia akan mereset blok ini yang sudah kita buat tadi. Kita bisa masuk ke block editor atau kita bisa edit block in place. Jadi kita edit bloknya di sini saja. Kita klik edit block in place. Lalu kita pilih grid-nya, kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan dimensi seperti biasa, dim linear. Kita kasih dim linear ini ke arah atas. Untuk jaraknya kita bisa atur, jangan terlalu dekat seperti ini. Kita bisa atur agak menjauh, tapi juga jangan terlalu jauh. Bisa kita klik di sini. Untuk arah bawahnya juga kita klik dari kiri ke kanan. Untuk merepeat dimensi tadi kita bisa klik kanan, repeat dim line, atau kita bisa langsung klik space. Dia langsung akan memberi perintah dimensi lurus. Kita klik dari kiri ke kanan. Setelah itu kita sapukan seperti tadi. Kita atur jaraknya. Jika sudah dirasa sudah jadi, sudah selesai, semua yang kita mau sudah selesai, kita klik di kanan. Ini ada edit reference, jadi kita save change. Nah, dia akan muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah tersave. Selanjutnya, jangan lupa file yang sudah kita buat tadi, kita save terlebih dahulu agar aman. Kita save. Misal, hari ini kita di tanggal 21 bulan 10 tanggal 16. Nah, setelah itu, untuk gambar awal dari bawah, gambar struktur ini, saya akan membuka contoh soal contoh soal study case hari ini. Di sini tertulis sudah diketahui jenis struktur kolom K1, K2, type BIM 1, B1, B2, C21, plat S12 sampai dengan S10. Di sini pondasi menggunakan pile diameter 25 cm atau 250 mili dengan kedalaman 12 meter. Tulangan pada pile cap-nya D19 150 jaraknya. Untuk arah tariknya, untuk arah tekannya dia menggunakan D19 200. Untuk pile cap-nya sudah ditentukan. Jadi sebelum kita menentukan ini, kalau kita sebagai engineer, kita harus hitung terlebih dahulu. Ada di mata kuliah pondasi.
Mungkin bisa dihitung dulu berapa ukurannya, berapa tipe pel yang akan kita gunakan, berapa tulangan yang akan kita gunakan. Kalau di sini kita sudah menebak semua, kita sudah diketahui, bukan menebak, kita sudah ketahui keseluruhan tipe structure yang akan kita gambar. Jadi kita tinggal mengikuti alurnya saja. Jadi di sini menggunakan tipe, kita gambar kolomnya terlebih dahulu, kita menggunakan kolom tipe K1. K1 dengan ukuran 400-400, tulangan utamanya D19 jumlah 16, tulangan gesernya di sini maksud dari 150-200 ini untuk area tarik ini untuk area tariknya 150 15 cm, untuk area tekannya 200 atau 20 cm. Nah, dengan selimut beton yang sudah diketahui 300 ini karena kita menggunakan mili. 300 ini yang dimaksud 300 mili atau 30 cm. Kita buat seperti gambar tadi. Nah, di sini sudah diketahui kolom-kolom ini. Kolom-kolom ini sudah diketahui. Kalau ada yang bertanya, dari mana sih kolom kita menentukan ukuran kolom ini? Nah, ini dilakukan yang namanya preliminary design. Dari bentangan dikalikan dengan tinggi, nanti akan ketahuan berapa ukuran kolomnya, nanti akan lebih dipelajari lebih lanjut di mata kuliah perancangan atau kolom pondasi beton bertulang. Kalau mata kuliahnya belum ganti. Jadi untuk menentukan dimensi ini semua, ini sudah kita lakukan, sudah kita ketahui dalam mata kuliah. Jadi di sini kita tinggal menggambar saja. Nah, di sini kita lihat ukuran kolomnya kan cuma ada 2, kotak dan juga persegi. Di sini terlihat yang persegi di area tepi dan persegi persegi panjang di area tepi, untuk yang persegi di area tengah. Nah, kita langsung gambarkan saja. Kita ganti layernya menjadi layer kolom. Kita buat rectangle. Kita bisa atur di sini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul 2 buah koordinat, 2 buah garis membentuk kotak. Kita isi dengan yang di bawah ini menunjukkan ke arah horizontalnya. Kita bisa ketikkan 600 karena tadi ukuran kolomnya persegi panjangnya 600 kali 400 atau 400 kali 600. Di sini kita klik tab untuk mengganti ukuran arah vertikalnya, kita ganti 400. Kita klik enter. Nah, di sini dia akan otomatis membentuk kolom ukuran 400 dengan 400 600. Nah, di sini kita akan memberi hedge atau memberi arsiran konkrit karena kolom ini sendiri terbuat dari beton. Kita klik hedge di sini atau bisa juga enter. Kita cari art concrete, ini namanya art concrete. Kita klik select, kita pilih kolomnya. Nah, di sini karena terlalu kecil scale-nya, kita bisa atur line tab-nya. Kita atur sesuai sejauh mata kita memandang. Jadi kalau ini terlalu kecil, bisa kita atur lebih besar, 500. Oh, sorry. Gantinya di sini, di angka 1 di sini. Kita bisa ganti 50, terlalu besar, kita ganti ke 10. Mungkin dirasa cukup, kita scroll dulu. Kita lihat keseluruhan gambar, karena nanti yang dicetak adalah keseluruhan gambar. Kita lihat, dirasa cukup. Kita ganti warnanya menjadi yang lebih tipis. Kita ganti dengan abu-abu warna ini, sebelah kiri nomor 2 dari bawah, 199.200.202. Untuk angka yang tampil di sini, ini menunjukkan angka RGB, red, green, blue. Dia menggunakan kombinasi warna RGB. Kita klik abu-abu di sini, kita klik. Setelah itu kita klik close hedge creation. Nah, di sini sudah terbuat. Di sini kita bisa move center line-nya, center line dari kolomnya ini sendiri. Kalau kalian tidak menemui center line dari kolom, kalian bisa membuat perintah special tools-nya di CAD. Kita klik shift, kita klik dan tahan shift. Lalu kita klik kanan pada mouse.
dia akan muncul beberapa perintah untuk memindah objek tersebut. Kita klik meet between 2 points, yang berarti tengah di antara 2 poin. Kita klik, karena tengahnya di sini, kita klik kiri dan kita klik kanan. Nah, dia akan otomatis menyeleksi di tengah-tengah kolomnya. Tinggal kita geser ke arah center line dari grid kita. Kita klik OK. Di sini sudah tergambarkan kolom 1. Ini semua. Nah, di sini karena kita membuat garis dan juga heads, dia memiliki 2 buah objek yang berbeda. Ini garis, ini heads. Kalian bisa menggunakan fungsi group untuk menyatukannya. Kita blok semua, kita klik kanan, group. Atau bisa kalian buat blok. Kita buat blok editor lagi dengan nama kolom K1. Kita klik OK. Nah, kalau sudah kita grup atau blok, ini akan menjadi satu kesatuan. Jika kita klik satu begini, dia akan heads dan juga garisnya akan menjadi satu. Kalau belum di blok seperti ini ada heads, ini ada garis. Misal kita akan memindah objek ini, kita klik saja gini, kita kopikan, dia akan terpindah garisnya saja. Kalau kita klik di sini, kita copy, dia akan memindah heads-nya saja. Jadi kita harus menyeleksi semua gini, lalu kita copy untuk memindah semua objeknya. Nah, di sini karena kita sudah membuat fungsi blok, jadi kita tinggal klik satu aja, kita kopikan, CO, kita klik center line-nya, kita kopikan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sebelah kanan ini juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan dia di grid 1, 2, 3, 4 di D1, 2 dan juga di D7, 8. Kita kopikan D1, D1, 2 dan juga D8, 7. Oh ya, 1 A, B. Oh, sorry. Kita miss 1 grid dari A, B, C, D. Kita miss 1 grid, kekurangan 1 grid. Kita belum menggambarkan C-nya. Jadi kita ganti dulu. Kita edit block in place. Kita klik grid-nya. Kita klik kanan. Edit block in place. Kita klik OK. Nah, untuk menambahkan ini kita cek dulu grid-nya apakah sudah benar. 3, 4, 3, 3. 3, 4, 3, 3. 3-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. 3, 3, 3, 3, 3. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, di sini kita miss beberapa grid. Jadi kita kopikan, kita ganti dulu. Ini C, ini D, ini A, B, C, D, E. Kita lihat lagi gambarnya. A, B, C, D, E, F, G, H. D sampai H. 3 meternya sampai H, kita kopikan lagi, kita geser dulu. Yang ini, kita blok dari atas ke bawah, kita geser dulu ke arah kanan, sejauh mungkin. Lalu kita kopikan E-nya, kita copy garis dan juga bloknya ini, asnya ini, kita copy A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ganti F, G, dan H. Lalu kita pindah ini, kita klik, kita geser move dari arah sini ke kiri. Kita taruh sini dulu. Kita geser ukurannya 3 meter. Kita lihat lagi F, G, H.
3 meter, FGH 3 meter, kita beri perintah dim linear lagi. Nah, karena ini masih layer kolom, dia warnanya biru, kita ganti match properties ke arah merah. 1, 2. Nah, setelah ini kita buat dimensi, ganti dulu dimensi. Setelah itu kita ganti ke arah kanan 4 meter, 4000. Setelah itu baru kita geser GH IJK-nya ke arah kiri. GHIJK. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, sudah terlihat. Mungkin kelebihan 1. HIJ, K-nya tidak usah. Kita hapus saja dari sini. Kita klik delete. Kita blok, kita klik delete. Setelah itu kita hapus dimensi yang ini. Kita geser dimensi yang ini dengan cara menyapukan seperti ini. Kita geser ke arah kiri. Kita klik di sini. Nah, untuk memanjangkan garis di sini, kita bisa menggunakan fungsi stretch. Stretch ini. Caranya, kita sapukan dari bawah ke atas. Kita klik S, stretch. Lalu kita klik base point-nya, kita geser ke arah kanan. Mungkin kita tambah sejauh 6,5 meter. Di sini ada ortho 6500. Kita bisa mengetikkan 6500. Kita klik enter. Setelah jadi, jangan lupa kita save, edit reference, terus ini kita klik save, kita klik OK. Jadi kita sudah mengganti ini tadi, sudah sesuai. Tinggal kita kopikan lagi, seperti tadi kita CO, kolomnya dari tengah ke bawah, kolom K2-nya. Setelah itu kita buat kolom K1-nya. Kita bisa kopikan dari kolom ini, atau kita buat lagi. Kita kopikan saja, kita kopikan dari kolom ini. Klik ini, kita kopikan ke sini. Lalu kita explode. Caranya klik kanan, bisa explode, atau bisa X, enter. Dia akan membuat garisnya ini tadi menjadi 2 buah objek lagi, hedge dan juga garis. Nah, di sini karena tebalnya masih 600, ke arah panjangnya masih 600, kita bisa geser, kita klik dua-duanya, hedge dan juga garis, kita geser ke arah kiri. Di sebelah kanan akan muncul seberapa jauh atau ukuran yang mau kita kecilkan. Karena ini tadi ukurannya 600, kita geser ke arah kiri 200. Kita klik enter. Nah, dia akan menjadi ukuran 400 kali 400. Selanjutnya kita bisa geser ke arah tengah. Kita bisa blok lagi. Kita blok, di enter. Kita beri nama kolom K2. Sorry, kebalik. K2 dan ini K1, ini K2. Harusnya. Tapi nggak apa-apa. Kita copy. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, di sini kolom persegi ini terletak di grid B, C, dan juga D area tengah, dan juga EF area tengah. Kita bisa kopikan untuk persegi panjangnya di area C. Kita bisa kopikan ke arah sini, ke nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3. Lalu kita kopikan ke sini, nomor 5 dan 4, C. Lalu kita lihat gambarnya lagi. Kita E ini ada 3, ada 3, 4, 5, 6, E3, 4, 5, 6, E3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita klik escape untuk selesai mengkopinya. Kita kopikan lagi area sini. Dia menggunakan kolom persegi. Kita copy, CO enter. Kita copy. Di sini dia menggunakan kolom persegi. 1, 2, 3, 4.
di D78. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di sini kita ganti, kita gambarkan K1-nya, kita copy lagi, kita CO, enter, kita copy ke arah bawah, 1. Setelah dirasa cukup, ini kita akan menggambar shear wall-nya, karena di sini ada shear wall. Di area sini ada shear wall. Di sini ada shear wall. Shear wall-nya tipikal ada 4. Di sini kita bisa membuat shear wall-nya dengan perintah rectangle, atau kita bisa membuat perintah polyline. Kita bisa coba dua-duanya, kita buat polyline. Kita lihat ukurannya dulu. Di sini kita ketahui ukuran shear wall-nya bentuk L dengan panjang 2150 mili, 2,15 meter, dengan ketebalan 30 cm. Kita gambarkan terserah di mana, bisa di dalam area ini. Kita klik ke arah bawah 2150. Kita klik enter. Kita geser ke arah kanan 2150. Ya, enter. Lalu kita berikan ketebalan, kita klik 300. Kita masukkan 300, kita klik enter lagi, kita ke arah kiri. Nah, di sini ada 2150 dikurangi dengan 300, dia akan menunjukkan berarti 1850. 1850. Kita geser ke arah atas, sama 1850, lalu kita klik ujungnya. Setelah selesai, kita klik space, dia akan membentuk objek shear wall tadi. Shear wall tadi kita ganti dengan STR kolom aja, kita ganti ke STR kolom. Lalu kita geser, move, kita move, midline-nya dia di tengah, kita geser ke arah kanan karena posisinya di sini. Terus midline-nya yang ini juga kita geser ke arah sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih hedge, kita klik hedge. Seperti tadi, kita klik OK. Lalu kita blok, di enter, kita ganti dengan shear wall 1. Nah, setelah selesai, karena di sini ada lagi shear wall, kita bisa menggunakan fungsi perintah mirror. Kita klik shear wall-nya, kita MI, enter, kita klik ketiga, kita geser ke kanan, kita klik, lalu kita klik no. Setelah semua dirasa cukup, karena bangunannya ini simetris di kiri dan kanannya, simetris, kita hanya perlu menggambar sisi sini, sisi kirinya saja atau sisi kanannya saja. Kita bisa memasukkan perintah mirror, jadi kita blok semua yang sudah kita buat. Sorry, sebentar, ini belum ada kolomnya, kita kopikan dulu. Kita bisa blok, terus kita kasihkan perintah mirror. Kita ambil center line-nya di sini, lalu kita tarik ke atas. Tarik ke atas, ortonya pastikan sudah aktif. Kalau tidak, nanti dia akan miring. Kita pastikan F8-nya aktif. Kita klik atas, kita klik, lalu kita pilih no. Nah, selesai. Kolom dari bangunan ini sudah terbentuk. Selanjutnya, kita bisa buat untuk fondasinya. Untuk fondasinya sendiri, dia menggunakan pelcap tipe 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat pelcap-nya sendiri yang kecil, dipastikan bahwa pelcap yang ukuran kecil ini, yang pertama, dia digunakan untuk fondasi pelcap tipe kolom 1. Untuk yang agak lebih besar lagi, dia menggunakan kolom tipe 2. Untuk yang shear wall-nya, dia menggunakan pelcap tipe 3. Jadi kita buat. Dia menggunakan pelcap ukuran 2 meter kali 2 meter. Kita gambar seperti tadi, rectangle. Kita ganti dulu ke fondasi. Kita rectangle. Kita buat 2 meter kali 2 meter. Nah, setelah itu
kita buat pelnya dengan diameter 25. Pelnya dengan 25. Karena ini denah, jadi kedalamannya tidak akan tampak. Kita hanya perlu membuat pelnya. Kita klik center, kita klik C, circle, kita klik. Karena 25, radiusnya berarti 125. Enter. Nah, untuk jaraknya sendiri, kita bisa menggunakan acuan dari SNI, yaitu 1,5 diameter dari pel cap-nya sendiri. Kita bisa pakai itu karena ini 25, berarti minimal ketebalannya 1,5 diameter, berarti 25 tambah 12, jadi 37 cm,5, 375 mili, atau bisa kita bulatkan saja menjadi 40 cm. Jadi kita geser ke kiri dulu, kita geser ke kiri, kita move center line-nya, kita geser ke kanan 400. Setelah itu kita geser ke atas, bisa kita tarik ke bawah 400. Nah, di sini sudah kita geser dulu center line-nya ke arah tepi, baru kita move ke bawah ke arah 400. Nah, di sini karena jumlahnya 4, kita bisa pakai fungsi mirror. Kita mirrorkan center di sini, ke kiri, ke kanan, dan ke atas dan ke bawah. Kita mirrorkan pakai fungsi MI mirror enter, atau kita klik mirror di sini. Lalu kita pilih midline-nya, kita tarik ke kanan, kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuat fondasi tipe 1-nya. Tipe 1-nya bisa kita atur pel cap-nya, karena pelnya ini ada di dalam pel cap-nya dengan ketebalan 50 cm. Jadi ini tidak terlihat. Kita ganti tipe garis untuk benda objek yang tidak terlihat tapi ingin kita munculkan di dalam gambar. Kita bisa menggunakan line tipe dash. Jadi kita pilih line tipe dash di sini. Jadi ini sebetulnya ada, tapi karena pel cap-nya menutupi pelnya, jadi digunakan garis putus-putus. Untuk warnanya kita buat agak lebih tipis. Kita klik ke abu-abu aja, kita klik ke abu-abu. Selanjutnya kita bisa grup objek ini menjadi satu buah kesatuan. Kalau sudah, kita bisa move center line-nya ke arah center line kolomnya. Nah, untuk pengaturan di sini kita bisa kopikan, semuanya ke arah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa kopikan semua. Nah, setelah itu bisa kita buat untuk pel cap yang lain. Nah, kita lewati sesi ini karena waktunya terlalu mepet. Jadi kita ini nanti akan dikopikan keseluruhan ke arah kolom-kolomnya dan juga ukuran-ukuran pel cap-nya sendiri. Jadi untuk yang panjang ini digunakan pada L, yang untuk firewall L, untuk yang persegi panjang ini kita gunakan di area yang bentangannya lebar ini. Di grid 7 ini dan juga grid ini. Grid 2 di sini. Kita lewati proses itu, kita langsung ke balok, kita gambar tie beam-nya. Tie beam adalah balok pengikat antara kolom satu dan kolom lainnya. Jadi kita ganti layernya menjadi STR balok. Kita lihat di sini baloknya menggunakan tie beam ukuran 300-400 karena ini denah, yang terlihat hanya tampak atasnya saja, tampak atas dari balok. Yang kita gambar dalam denah hanya 300-nya, jadi yang 400 ke arah bawah. Kita gambarkan dengan rectangle aja, rectangle. Kita buat acuan di sini, midline ini ke arah sini.
Nah, karena sudah 2 meter, ini sebelah kanannya udah memiliki ukuran 2 meter, kita tinggal atur ketebalan dari baloknya jadi 300. Klik enter, lalu kita pindah middle-nya ke middle file cap-nya. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, bisa kita move, bisa kita copy, 1, 2, karena terlalu panjang, kita bisa pendekkan lagi ke arah sesuai kita inginkan. Kita bisa kopikan ini, CO, enter, ke arah sini. Kita rotate, RO, enter, rotate ke arah atas, seperti ini. Dan juga di sini, kita kopikan lagi. Kita kopikan semuanya. Kita lewati proses itu, sampai dengan semuanya sudah tergambar. Setelah itu, yang perlu diperhatikan, di dalam gambar denah struktural, itu harus menjelaskan apa gambar kotak ini, apa gambar pel ini, itu apa, maksudnya dari ini apa. Jadi kita butuh notasi, yang disebut dengan notasi, kita buat layer baru. Kita buat layer notasi. Kita pakai warna kuning. Kita pakai warna kuning aja biar terlihat. Untuk garisnya bisa agak tebal, 0,15. Nah, di sini kita buat notasinya. Notasi di sini bisa kita gunakan teks dan juga objek. Karena ini awalnya menjadi denah pondasi, kita akan memberi notasi bahwa ini adalah pondasi P1 atau pondasi 1. Kita bisa membuat multi-text, kita klikkan di sini, kita scrollkan di sini, kita tulis P1 atau pondasi 1, P1. Kita ganti teksnya. Saya biasa menggunakan Roman D ini, Roman double. Kita gunakan Roman double. Untuk ukurannya kita gunakan 300. Kita klik close text editor. Nah, seperti ini, P1. Kita ganti layernya, ganti layernya harusnya layer notasi. Kita aktifkan layer notasi dulu. Setelah itu kita atur centerline dari teksnya, kita atur ke tengah. Setelah itu kita buat kotaan untuk menunjukkan bahwa P1 ini adalah notasi dari pondasi. Kita bisa buat kotak seperti ini. Kita bisa menyekalanya dengan angka atau kita bisa semau kita. Maksudnya kita bisa kira-kira seginilah. Atau bisa kita ketik 600 kali 400. Seperti ini. Kita atur teksnya agar ke tengah. Karena ini ortonya aktif, kita klik F8. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah jadi. Kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, akan tetapi dia akan bertumpukan saling tindih dengan gambar di bawahnya. Karena gambar nanti yang dibaca adalah tulisan ini, jadi gambar ini harus jelas. Kita bisa menggunakan fungsi wipeout. Di sini ada fungsi wipeout. Di draw, wipeout. Kita klik wipeout. Kita klikkan ke arah kotaan yang kita ingin tulisan ini kita akan munculkan, dan gambar di bawahnya dia tidak akan muncul. Jadi kita tinggal klik seperti ini. Kita klik space. Dia akan hilang. Setelah itu kita klik wipeout-nya, kita klik kanan, draw order, kita klik bring above object, kita klikkan ke arah fondasinya, seperti ini, lalu kita klik spasi. Nah, dia akan menutupi area kotaan yang sudah kita buat tadi, dia akan menutupi seperti ini, jadi kita tinggal atur ininya, kita tidak seleksi ini, kita tinggal atur di mana yang kita mau, misal di sini P1, kita bisa pindah lagi ke sini, di sini.
Untuk mengatur tulisan ini, kita bisa menjajarkan tulisannya searah. Kalau gini kan dia agak beda ukurannya dari bawah. Kita bisa menselaraskannya dengan kolom. Kita klik lagi ini, middle-nya kita ambil, lalu kita klik di sini, lalu kita kopikan. Sama, kita ambil acuan di kolom pinggirnya. Kita ambil acuan kolom bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Kita bisa ulangi sampai dengan seluruh gambar yang akan kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah fondasi, ini nanti kita akan membuat notasi tie beam-nya atau baloknya. Jadi di sini kita pakai ini saja, kita pakai notasi yang sudah ada, kita kopikan, lalu kita klik, kita copy ke sini. Nah, di sini kita bisa mengecilkan tulisannya dengan ukuran 180, hampir setengahnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita lebarkan ke arah bawah. Kita lebarkan sedikit ke arah bawah. Kita tambah 100 ke arah bawah. Kita tambah 100. Dan juga wipe out-nya, jangan lupa. Ini tadi ada wipe out-nya. Kita taruh ke arah bawah. Selanjutnya kita kasih garis di sini. Di arah tengahnya kita kasih garis. Kita atur. Lalu untuk notasi balok atau tie beam atau sleeve, bisa kita gunakan notasi tipe balok tersebut. Misalkan ini TB1. Terus di bawahnya kita gunakan elevasi balok tersebut. Elevasi ini menunjukkan berapa sih ukuran balok ini dari start point atau dasar bangunan yang kita gambar. Di sini kita akan menggunakan notasi karena dari bawah kita gunakan plus 00. Kita gunakan simbol plus minus ini. Kita klik. Lalu kita kasihkan 0,00. Karena ukurannya terlalu besar, kita kecilkan ke 2 kalinya dari ukuran tersebut. 180 berarti 90. Kita kecilkan 2 kalinya. Lalu kita geser ke arah bawah, kita atur seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita kopikan ke arah tie beam yang ingin kita gambar. Misal ini tie B1. Selanjutnya kita arahkan ke sini, kita ortonya tidak kita aktifkan. Ini masih sama TB1. Kalau di sini ada TB1 lagi, kita kopikan ke sini lagi TB1. Di bawahnya juga TB1. Kita ulangi sampai dengan tie beam semua tergambar. Nah, selanjutnya karena semuanya sudah tergambar dari notasi 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi sudah tergambar. Kita anggap semuanya ini sudah tergambar. Kita anggap keseluruhannya ini sudah tergambar karena waktunya mepet. Lalu kita akan memberikan keterangan atau judul gambar di bawah area yang sudah kita gambar ini. Kita ambil saja teks dari sini, kita copy, kita ambil ke arah bawah, kita geser ke arah bawah. Nah, karena ini judul gambar, seperti pada aturan yang sudah dibuat kemarin dari bukunya penerbit ITB, untuk judul gambar kita harus menggunakan font yang jelas dan juga ukuran garis yang tebal. Jadi kita bisa gunakan Arial. Arial ini jenis fontnya tebal. Kita gunakan Arial. Terus ukurannya kita besarkan lagi. Kita besarkan ke 2 kali lipatnya, 600, seperti ini. Lalu kita beri judul gambar. Judul gambarnya, misal karena ini fondasi, kita judul gambarnya denah fondasi. Nah, selesai. Denah fondasi. Lalu kita beri keterangan di bawahnya, kita underline.
setelah judul gambar harus ada, karena ini gambar teknik, kita harus menunjukkan skala yang akan kita gambar. Sebetulnya skala ini ditentukan terakhir, tapi karena kita tidak di akhir nanti kita tidak akan menggambar lagi teks-teksnya, kita bisa atur dulu di sini. Kita bisa buat skalanya, tulis di bawah. Skala 1:100. Kita misalkan saja. Kita misalkan 1:100. Underline-nya kita hapus. Kita kecilkan ukurannya menjadi 300 lagi. Seperti ini. Lalu kita geser ke arah kiri. Untuk skala kita menggunakan pengaturan rata kiri. Sama. Untuk judulnya juga rata kiri. Kita gunakan rata kiri seperti ini. Lalu kita atur judulnya di tengah-tengah garis atau di tengah-tengah gambar yang akan kita plotkan seperti ini. Nah, untuk gambar denah pondasi kita ibaratkan sudah selesai menggambar semuanya. Untuk denah pondasi sudah selesai. Yang perlu diperhatikan adalah notasi as, grid, dimensi, juga bentuk dari tipe pondasinya, notasi tipe pondasinya P1, P2, dan P3 di sini. Dan juga tie beam-nya, tie beam 1 dengan ukuran 0,00 harus kita tulis. Kalau sudah, kita akan mengganti atau kita akan menggambar ke step selanjutnya. Jangan lupa kita save. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu, kita lihat di sini di halaman akhir, di halaman bawah. Ini ada beberapa gambar yang harus dikerjakan sebagai seorang civil engineer atau sebagai seorang structural engineer. Minimal ada gambar ini, 1 denah, 2 potongan, yang ketiga ada detail. Di sini kita sudah gambar denah pondasi dan seluruh baloknya kita sudah gambar. Tinggal kita gambar kolom, pelat lantai, dan atap. Nah, kalau sudah tergambar seperti ini, kita tinggal copy saja. Kita copy semua ke arah kanan. Copy semua. Kita akan menggambar denah kolom dan denah balok. Jadi, denah kolom dan denah balok kita tidak memerlukan lagi tipe pondasi. Kita hapus saja. Kita hapus tipe pondasinya ini, kita hapus. Setelah itu kita ganti baloknya kita ganti ujungnya ini lurus dengan ujung kolom di sebelah kiri dan kanannya. Permisi Mas Ridho. Ya. Mengingatkan untuk waktunya sisa 15 menit lagi. Oke, sisa 15 menit ya. Kita langsung saja, bisa dikopikan semua ukurannya disesuaikan, sama seperti denah pondasi. Untuk ukuran-ukurannya ini bisa kita atur, kita ganti balok 1, B1. Nah, yang membedakan ukurannya di sini, balok kan berada di atas, karena ini 6 lantai dengan elevasi beberapa meter, kita gunakan elevasi lantai 2. Untuk di gambar ini, elevasi lantai 2-nya berada di elevasi plus 400. Lantai 2-nya plus 400. Jadi kita gunakan elevasinya plus 4.00. Kita kopikan semuanya sampai semua tergambar, lalu kita ganti judulnya menjadi denah kolom dan balok. Seperti ini. Untuk kolomnya bisa kita ganti ukuran K1, K2. Jadi kalau menggambar ini yang pasti harus diperhatikan adalah waktu, karena objek yang kita gambar itu banyak, tergantung tulisan yang akan kita gambar di sini. Jadi kita ganti satu-satu seperti ini membutuhkan waktu yang agak lama. Kita lompati saja K1, K2, K3. Dan baloknya kita bisa atur seperti ini. Nah, untuk K1 ini
usahakan jangan dia di atasnya balok seperti ini. Kita ubah atau kita geser ke arah kiri atau kanannya kolom. Jadi dia tidak mengganggu dari kiri dan kanan baloknya. Di sini ada balok lagi. Di sini kita ubah. Jangan lupa ada balok, ada juga harus ada notasinya. Kita kopikan seperti ini. Nah, kita ulangi perintah tersebut untuk menggambar dari pondasi lantai 1 sampai dengan pondasi hanya lantai 1 untuk slope, balok dan kolom 1 sampai dengan lantai 6. Sorry, ini harusnya slope atau balok atau IP. Seperti ini. Nah, untuk denah plat lantainya kita bisa kopikan lagi. Kita copy ini ke arah, misal ke arah bawah. Kita copy ke arah bawah. Nah, kita hapus semua notasi balok dan kolomnya. Misal ini menjadi satu kesatuan plat. Di sini ada balok lagi di sini. Nah, plat ini kita menggunakan notasi lingkaran. Kita C. Terus ukurannya bisa kita sesuaikan, misal 600. Setelah itu kita ambil tulisan yang bawah. Kita ambil tulisannya tadi, kita ambil, taruh ke atas. Kita geser, kita kasih garis lagi sama seperti ini. Ini juga kita copy ke arah sini. Nah, plat juga begitu. Untuk elevasinya menunjukkan berapa plat tersebut akan digambar. Misal 4.00 di lantai 2. Untuk di lantai 3, elevasinya 8.00. Untuk di lantai 4, kelipatannya seperti pada gambar arsitektur. Seperti ini, ada 4, 8, 12, tergantung semuanya. Karena ini terlalu besar, menurut saya terlalu besar, kita kecilkan lagi. Kita skala segini. Lalu kita geser ke bawah, geser ke atas. Seperti ini. Baru kita kopikan semua, platnya berarti S12. Ini menunjukkan slab, 12 ini menunjukkan tebalnya plat 12 cm. Bisa kita kopikan ke semua plat yang akan kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Sorry, ini tidak ada platnya. Kemudian kita bisa menggambarnya keseluruhan. Selanjutnya kita beralih ke gambar atap. Terakhir, atap kita sampai atap aja, 1.5. Kita sampai ke atap saja. Kita ambil gambar kolomnya semua. Kita lagi ke arah kanan. Kita hapus notasinya semua, notasi kita hapus. Kita hapus notasinya. Nah, untuk atapnya, karena bentuknya arsitektur seperti ini, atapnya seperti ini, berarti dia kuda-kudanya di antara kolom 1, 2, 3 di sini, as-asnya di sini. Nanti balok-baloknya ini dihapus dulu, dan kolomnya di tengah juga dihapus. Setelah itu kita gunakan WF ukuran yang sudah kita tentukan. Ukurannya 300, 150, 96,5. Bisa dilihat lebih lengkapnya di tabel baja. Kita buat atapnya. Kita cepat aja, kita pilih kolom aja. Karena tadi 300, kita kasih panjangnya 300, bawahnya 150, seperti ini. Nah, kita offset tebalnya 9 mili, seperti ini. Untuk badannya, tebalnya 6,5, jadi kita bisa kopikan ke bawah 6,5, seperti ini. Karena ini tidak pas di tengah, kita bisa gunakan perintah shift klik kanan, midpin bit to point, kita klik, kita geser ke arah tengahnya.
arah tengah gambar seperti ini. Kita geser. Nah, setelah itu kita trim area sini. Kita akan membuat profil baja. Kita trim area sini. Kita trim lagi, trim lagi. Lalu kita extend yang area sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita fillet. Fillet radiusnya ini, radiusnya kalau nggak salah 13 atau 16. Jadi kita F, fillet, R, R-nya ini radius, R ini radius. Kita ketikkan 16. Lalu kita klik ujungnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Setelah itu, ini sudah terlihat profil bajanya. Kita bisa group untuk menjadikannya satu kesatuan gambar. Lalu kita pindah ke arah tengah kolomnya. Tengah kolomnya di sini 1. Karena atapnya pelana, jadi kita pindahkan 1, 2 ke arah sini. Kita kopikan ke arah bawah semua karena pelananya dia menutup ke arah sini. Ke arah sini kita kopikan semua ke arah bawah 1, 2, 3, 4. Untuk rangkanya kita bisa gambar di sini 1, kita tarik garis lagi sampai ke ujung sini. 1, kita kopikan garisnya ke arah bawah. 2. Nah, ini sudah menunjukkan dia bahwa kuda-kuda rafter baja IWF. Selanjutnya kita sambungkan yang di tengah seperti ini. Untuk cordingnya kita bisa buat rectangle. Kita buat seperti ini. Tebalnya 50. Seperti ini. Nah, untuk ukurannya kita bisa sesuaikan di tengah-tengah dulu. Kita sesuaikan di tengah. Kita geser ke arah atas 1 meter. Nah, setelah itu, karena cording ini jarak maksimumnya 1,2 meter, kita bisa copy array. Kita copy array 6 kali ke arah kiri, 1,2 meter, 1200. Seperti ini. Untuk kupingannya ini kita bisa gambar lagi. Seperti ini. Ke arah kiri. Seperti ini. Kita tarik jauh ini. Nah, untuk cordingnya sendiri, ini bisa kita stretch ke arah bawah, searah yang kita mau, seperti ini. Jadi, karena cordingnya kiri dan kanan, jadi kita geser seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan membentuk satu, dia kuda-kudanya ini di sini, kuda-kuda bajawi IWF-nya, ini cordingnya. Lalu kita buat ikatan anginnya. Ikatan anginnya antara cording dengan cording. Tengah bentang ke tengah bentang. Seperti ini. Mas Rido. Ya. Mengingatkan kembali untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Untuk cordingnya bisa kita gambar seperti ini. Atau kita detailkan ini ada kupingannya di kiri kanan. Atau cukup dengan ini aja. Untuk track stangnya, kalian bisa cari track stang itu apa. Kita klik di sini. Track stang itu pengikat antar cording. Jaraknya biasanya dihitung dulu karena kita menggambar. Jadi kita gambarkan seperti ini. Untuk konfigurasi track stangnya, dari kiri ke kanan ini 1, 2, 1, 2 untuk satu bentang. Untuk satu bentang kuda-kuda bajanya. Jadi ini 1, 2, 1. Di sini berarti 2. 1, 2, 1, 2 di sini. 1, 2, 1, 2. Dan jangan lupa notasi, kita tunjukkan notasi pakai leader. Kita buat dulu standar, kita buat dulu new, kita buat L1. Leader formatnya kita ganti teksnya ke ini teks height-nya ke 300 atau 200. Leading gap kita kasihkan ke 50.
Lalu leader formatnya, kita ganti size-nya ke 50. Leader structure-nya, sistemnya kita ganti 50. Kita klik OK, kita set, kita coba. Klik leader ini. Seperti ini, kita ganti, misalnya ini adalah boarding CNP ukuran 100, lebar 50 dengan lebar lagi 20. Seperti ini. Kita bisa atur lagi. Seperti kemarin, kita bisa atur. Kalau misal ini kurang panjang, kita bisa panjangkan lagi. Kalau ini dirasa leadernya kurang besar, kita bisa besarkan lagi di sini. Misalnya 150. Seperti ini. Jangan lupa semua notasinya ditulis. Boarding, terus kuda-kuda IWF, kuda-kuda IWF 300, 150 dengan tebal sayap 9, tebal badan 6,5. Nah, ini kan dia tumpuk gambarnya saling bertubuhkan. Kita bisa gunakan fungsi wipeout atau kita cara cepatnya kita klik teksnya ini. Kita Ctrl A, kita beli mask. Mask ini memberikan background pada tulisan. Kita use background-nya kita centang, use drawing background color-nya kita centang. Untuk border faktornya dari 1 sampai 2. Bisa kita coba-coba. Kita coba 1,2. Kita klik OK. Nah, dia akan menutupi gambar di bawahnya seperti ini. Kita kopikan lagi ini ke arah sini. Ini ikatan angin dengan diameter. Untuk cara cepatnya kita tidak mengambil simbol dari sini. Diameter itu persen C. Dia otomatis akan memberi simbol diameter persen C 8. Ikatan angin diameter 8. Track stang-nya juga kita ganti track stang diameter 8. Seperti ini sudah jadi denah atapnya, denah rangka atap. Denah rangka atap seperti ini. Bisa kita mirrorkan ke sebelah kiri. Kalau semuanya sudah tergambar. Ini. Jadi dia nanti akan tergambar kiri dan kanan. Untuk plat yang di tengah, kita bisa gunakan fungsi rectangle. Seperti ini. Lalu kita hatch dengan ya. Untuk penyampaian materinya sudah selesai waktunya. Oke, terima kasih. Ini kita hatch-nya seperti ini. Kita ganti skalanya lebih besar. Dikit aja 50. Ini kita geser agak presisi. Seperti ini. Jadi D-nya sudah jadi. Jadi hari ini untuk study case-nya kita bisa belajar sampai dengan atap. Saya kira nanti tadi bisa sampai dengan potongan. Untuk potongan bisa kita lanjutkan hari besok karena waktunya sudah mepet. Saya akhiri materi dari saya hari ini. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik Mas Rido, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk sistem sesi tanya jawab kali ini, bagi peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui room chat dengan format nama lengkap _pertanyaan dan dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian dapat mengaktifkan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. Bagi penanya, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih.
Saya ingatkan kembali bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di room chat Zoom. Baik Mas Rido, jika ini sambil menunggu pertanyaannya, kalau masih ada materi yang belum tersampaikan, bisa disampaikan terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan. Oke, makasih. Sepertinya materi yang saya sampaikan sangat banyak hari ini. Mungkin banyak yang bingung karena gambar ini perlu waktu dan perlu latihan, bukan seperti ilmu-ilmu hafalan. Ini harus perlu praktek sendiri. Butuh jam terbang untuk menggambar, untuk menjadi drafter ya. Untuk kalau pelatihan software AutoCAD ini kan nantinya dia akan outputnya dia akan dapat menggambar suatu bangunan utuh dengan basic dasar teknik sipil. Jadi perlu latihan dan juga perlu waktu yang cukup lama untuk menggambar keseluruhan dari gambar yang ingin kita tampilkan. Untuk selanjutnya, coba saya lanjutkan sedikit tentang potongan melintang. Potongan melintang ini adalah garis potong yang melintang pada denah. Kita bisa potong saja, kita potong misal potongan melintangnya ke arah sini, ke arah ini, kita potong melintang seperti ini. Nah, untuk potongan sendiri itu juga ada notasinya. Notasinya itu di kiri dan kanan. Biasanya ada yang seperti ini aja. Ada yang dia bikin bulat seperti ini. Dia kasihkan segitiga atau macam-macam. Kita pakai yang sederhana aja karena cepat-cepat. Kita kopikan notasinya ke arah sini. Mohon maaf Mas Rido, masih belum servis. Oh, sorry ya. Nah, potongan melintang ini saya ulangi dari awal. Potongan yang melintang dari denah, dia akan menampilkan gambar dari lantai dasar, lantai 1 ke lantai 6 sampai dengan atap. Nah, untuk notasi di denahnya sendiri, notasi untuk potongan itu diperlihatkan dengan garis potong dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan seperti ini. Notasinya biasanya ada yang menunjukkan anak panah seperti ini, anak panah 1 begini, atau anak panah 2 seperti ini, atau ada juga yang menggunakan lingkaran, lalu teksnya di tengah seperti pada gambar potongan arsitektur ini, seperti ini. Itu suka-suka yang gambar. Yang penting garis potong yang ada di sini itu terlihat. Dan untuk tulisannya, teksnya biasanya dimulai dengan A, potongan A, dan selanjutnya sampai dengan potongan B, dan D, dan E. Tergantung kita mau memotong suatu bangunan ini menjadi berapa potongan. Nah, untuk cara menggambarnya, kita bisa membuat garis acuan. Garis acuan di sini digunakan ini, construction line atau X line. Untuk perintahnya XL, X line, ini bisa kita tarik ke atas, kita ortonya kita aktifkan, 1, 2, 3, 4, seperti ini. Nah, untuk kita gambar, kita tentukan dulu garis nolnya. Misal, kita tentukan garis nolnya di sini. Untuk pel cap-nya sendiri dengan ketebalan 500 atau 50 cm, kita offset ke atas 50 cm. Lalu kita gambar kotak di sini. Sorry, kita ganti dulu layernya menjadi pondasi. 1, 2, 3, seperti ini. Kita cukup gambar 1 dulu. Selanjutnya, kita gambar pelnya. Karena pelnya ini terlihat, kita bisa buat garis acuan seperti ini. Lalu kita potong pelnya di sini. Kita potong. Kita bisa gunakan 2 buah lingkaran. 2 buah lingkaran yang memotong di area sini.
menunjukkan bahwa ini itu ada pel cap. Sorry. Ini adalah pel. Kita trim 1, 2, kita kecilkan sedikit. Ini kita hapus garis tengahnya, lalu kita trim 1, 2, kita mirror seperti ini, kita mirror lagi di tengah, tarik ke atas. Nah, di sini kita mirrorkan lagi ke arah ini. Dia menunjukkan bahwa pel ini berbentuk bulat atau lingkaran. Ujungnya ini lancip. Kita bisa gunakan polyline. Kita gunakan seperti ini. Kita tarik garis acuan ke bawah. Untuk presisi kita bisa gunakan mirror. Ini. Kita trim sisanya 1, 2. Lalu kita fillet ujungnya kan pasti tidak lancip. Kita bisa fillet ini. Nah, dia akan menunjukkan bahwa ini adalah file yang ada di gambar ini. Ini tinggal kita copy ke arah kanan, ke arah tengah. Seperti ini. Dia menunjukkan bahwa file cap ini dengan 2 buah file dan juga kolom di tengahnya bisa kita gambarkan. Kita gambarkan lagi di sini. 1, tambah. Kita hapus gambar yang tidak perlu. Lalu kita hapus lagi semuanya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita kopikan ke sini. Saya buat potongan satu portal aja. Bisa kita kopikan ke arah kanannya ini. Lalu untuk elevasinya kita buat garis grid sama seperti ini yang menunjukkan dia 0,00, lalu kita offset 4 meter ke arah atas. 4 meter ke arah atas dengan balok. Tadi di sini ada B1. B1 dengan ukuran lebarnya 300 dengan tingginya 400. Jadi kita offset 400 ke arah bawah. Seperti ini. Dan semuanya yang tidak perlu. Lalu kita ganti layernya menjadi layer balok. Atau kita bisa buat rectangle seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah struktur balok yang akan kita gunakan. Nah, untuk portalnya bisa kita kopikan ke atas 4 x 4 meter ini. Untuk struktur kolomnya kita bisa tarik sampai dengan lantai atas. Nah, seperti ini. Ini adalah portal potongan arah A yang dipotong di sebelah sini. Untuk penunjang lain itu ada notasi. Notasi bisa kita kopikan ke sini, dari sini kita copy ke arah sini. Biasanya notasi ditunjukkan dengan garis lurus. Setelah itu ada segitiga. Seperti ini, segitiga. Lalu kita tulis di sini plus minus 0,00. Kita ganti garisnya ini sama seperti dash dot yang ada di bawah. Kita ganti grid, kita ganti dash dot, kita ganti 500 ini. Kita kopikan ke arah atas. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Lalu kita ganti ukurannya menurut sesuai ketinggian lantai. Ini plus 4,00. Lalu 4 meter di atasnya lagi ada plus 8,00. Lalu untuk menunjukkan ketinggiannya, kita bisa gunakan dimensi linear. Kita kasih dim linear seperti ini. 1,
2, 3, 4. Seperti ini. Bisa kita kopikan ke kiri atau ke atas lagi. Nah, untuk yang perlu diperhatikan, tulisan kolomnya juga jangan lupa, notasi kolomnya, bahwa menunjukkan bahwa itu adalah kolom K1. Kita kopikan dari dinah kolomnya tadi, ditaruh sini K1, ini K2, sorry K1 ke K1. Untuk baloknya juga, kita kopikan dari sini, balok B1, B1, B2. Kalau di sini sudah ada notasi elevasinya, notasi di sini bisa kita hapus atau bisa kita ganti notasi ini dengan notasi kolom. Kita ganti aja dengan notasi kolom, kita ganti B1. Sama, kiri kanannya tinggal kita teruskan, baloknya di sini, bisa kita gunakan acuan ini tadi, kita ulangi dari awal sampai semua tergambarkan. Yang perlu diperhatikan adalah elevasi, dimensi, dan juga notasi. Mungkin itu dari potongan. Ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan. Ada moderator, mungkin bisa dibacakan. Ya, baik Mas Dido, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ibnu Al-Aziz. Untuk pertanyaannya, butuh waktu berapa lama untuk Mas Dido bisa selancar sekarang? Mungkin tadi Mas Dido sudah bilang butuh waktu yang lama. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, untuk lamanya itu dari kapan mengenal AutoCAD ini, Mas? Oke, sedikit cerita. Jujur, ada kuliah gambar teknik ya, namanya ya. Iya, Mas. Masih sama gambar teknik dan CAD kan ya. Dulu saya dapatnya nilai C karena saya tidak bisa menggambar secepat sekarang. Jadi saya gambar garis saja itu bingung. Dulu bagaimana cara membuat kolom itu bingung sekali. Jadi dari situ dari situ saya belajar menggambar dengan mencoba mengambil peruntungan. Jadi saya membuat suatu akun Instagram. Jadi saya membuat satu Instagram, lalu membuat jasa gambar dari internet. Jasa dari internet. Saya mencoba menggambarkan beberapa rumah. Jadi kurang lebih 3 bulan saya baru bisa menggambar satu buah gambar full dari mulai gambar arsitektur rumah, dari gambar arsitektur rumah, strukturnya rumah, dan juga ornamen-ornamen tambahan-tambahan lainnya seperti tampak, terus titik lampu, terus denah, kusen, detail kusen seperti itu. 3 bulanan. Tapi dengan catatan saya mengambil pembelajaran itu untuk pemasukan saya. Jadi saya mengambil jasa, saya dibayar, karena dari bayaran itu saya tertantang atau saya mau untuk menggambar satu bentuk rumah. Gitu. Jadi kurang lebih 3 bulan untuk satu buah rumah. Untuk selancar sekarang bisa dikatakan dari kuliah 1 semester 4 bulan ya, 1 semester sama 3 bulan. Ditambah lagi saya bekerja di Wika Gedung 1 tahun. Setelah itu saya menjadi asisten dosen gambar. Saat itu Bu Astri Nindiasari. Saya menjadi asisten di tahun 2018 selama 1 semester. Terus saya kerja lagi 1 tahun, berarti 2,5 tahun lebih saya bisa baru selancar sekarang. Seperti itu.
jawaban saya. Baik, Mas Yudo, terima kasih atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya dari Adeline Nur R. Untuk pertanyaannya, sebenarnya skala pada keterangan gambar itu ditentunya bagaimana ya, Mas? Mungkin dari Skala pada keterangan gambar. Oke. Skala pada keterangan gambar. Skala pada keterangan gambar ini yang dimaksud kita catat ini. Skala pada keterangan gambar itu ditentukan dari seberapa besar gambar yang kita gunakan dan juga skala yang kita tentukan di awal. Nah, jadi skala yang di awal tadi, unit tadi, ini menjadi penentu, dan juga skala yang kita gunakan di sini, global scale factor dan current object-nya kita juga menjadi penentu. Nah, intinya nanti kan output-nya ini digambar dapat dibaca oleh orang tanpa membuka software AutoCAD. Jadi kita print kan, output-nya nanti kita print. Nah, gambar ini nanti bisa kita cetak. Misal ini formatnya, gambar ini bisa terbaca oleh orang, itu font kita berapa sih? Jadi bisa kita beri acuan bahwa tulisan yang akan kita gunakan atau ukuran tulisan yang akan kita gunakan itu tergantung nanti kertas yang akan kita cetak. Misal A4 bisa jadi tulisannya nanti semakin kecil lagi, A3 semakin besar lagi, untuk A2 dan A1 bisa lebih besar lagi. Yang terpenting adalah tulisan atau notasi yang kita gambar itu bisa terbaca. Jadi untuk skalanya tergantung masing-masing. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari penanya ada tanggapan. Ya, ini tanggapannya. Kalau skala yang berada pada bawah itu bagaimana ya, Mas? Maksudnya bagaimana tulisannya atau cara skalanya? Oke, saya jawab aja dua-duanya. Untuk tulisannya tadi sama, kita sesuaikan, kita bisa dulu sini. Kita sesuaikan tulisan ini agar dapat mudah terbaca. Misal saya buat layout, ini kertasnya A4, kita buat monokrom atau begitu PDF, kita buat ISO full width A4, window, kita window dulu. Close. Lalu kita buat rectangle. Ukuran A4 dengan ukuran mili itu 297 kali 21. Ini lalu kita Ctrl P, kita atur dulu, kita pack setup manager. Begitu PDF tadi tidak bisa save ya. Di monokrom, kita klik window, kita klik dari atas sini, kita klik center to the plot, to the paper, kita klik OK. Nah, ini adalah kertas yang akan kita print. Jadi untuk menentukan skalanya, kita bisa ambil gambarnya, kita klik M view, kita nonaktifkan grid-nya, kita ambil ukuran skala 1:100. Nah, kalau A4 dengan ukuran gambar yang kita gunakan ini tadi 29 meter, itu tidak cukup 1:100 kita print di kertas A4. Jadi kita harus skalanya kita harus naikkan lagi. Kita naikkan lagi ke
1:200. Nah, seperti ini. Untuk A4 landscape, gambar yang kita buat tadi, itu cukup untuk skala 1:200. Nah, untuk menentukan skalanya ini, jadi kita tinggal ganti 1:200. Tadi saya bilang kenapa kok ini kita asumsikan saja. Di sini kita atur 1:200 karena kertas yang kita gunakan untuk mencetak adalah kertas A4. Jadi skalanya ini nanti tergantung kertas yang akan kita plotkan atau kita print. Nah, ini kan tampilannya masih tampilan gambar. Untuk melihat tampilan asli kertas, kita bisa pakai Setup Manager, kita modify, kita klik Display Plot Style, kita klik OK, kita close. Nah, ini nanti dia akan menunjukkan kertas ini akan di print A4. Dia akan kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya Pak, kalau kita print di A4 dengan skala 1:200. Misal A4 itu kan satu layar kalian, satu kalian. Nah, ini tulisannya nggak kebaca. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, tulisan ini pasti nanti tidak terbaca kalau A4. Jadi butuh notasi yang lebih besar lagi. Atau kertasnya yang digedekan. Kita gunakan kertas A3. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Rido atas jawabannya. Dari penanya juga tidak ada tanggapan. Dihimbau kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui Zoom chat Zoom. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaannya lagi, maka sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada kali ini, Mas Rido, yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi dan memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir serta mengikuti jalannya acara pada pagi hari ini dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Muhammad Ilham selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa besok untuk kelanjutan materinya. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rido. Sama-sama.